Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Layanan Prima yang diampu oleh Bapak Bildan Zulkarnain SPD MPD akan mempresentasikan materi mengenai manajemen layanan prima non-pendidikan. Selanjutnya anggota kelompok 4. Yang pertama Nana Apriana Jarwal, Novia Wahyu, Nur Aini Ramadina, Prawira Stuti Intan, Putri Dwi Anita Sari, Syera Tanzila Azizir, Reren Yuliana Sinaga, Tresma Trestia, dan yang terakhir Uswatul Hasanah. Selanjutnya ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama perencanaan layanan prima non-pendidikan, yang kedua pengorganisasian layanan prima non-pendidikan, yang ketiga pelaksanaan layanan prima non-pendidikan, yang keempat pengawasan layanan prima non-pendidikan, dan yang terakhir yang kelima manajemen layanan prima di Bank Permata. Selanjutnya pada pokok pembahasan yang pertama yaitu perencanaan layanan prima non-pendidikan, yang dimana menurut Rizkia dan kawan-kawan pada tahun 2021, perencanaan atau planning merupakan proses dasar bagi segala hal, yaitu seperti untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara pencapaiannya. Oleh karena itu, perusahaan atau sebuah lembaga pendidikan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses-proses perencanaan. 4 tahap dasar perencanaan. 1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan organisasi. 2. Merumuskan keadaan saat ini. 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. 4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Selanjutnya, pengertian pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik atau sangat baik dari pihak perusahaan terhadap pengguna jasa. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan, sehingga cita rasa pembentukan perusahaan tersebut memberikan kenyamanan terhadap pelanggan dan dapat dipercaya oleh pelanggan. Selanjutnya, langkah awal pada tahap perencanaan manajemen layanan prima ini seperti menyusun dan menetapkan standar pelayanan, menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan, menetapkan pelaksanaan yang kompeten, menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas-fasilitas pelayanan publik yang mendukung dan memadai, lalu memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan, lalu menentukan proses-proses yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, terkait pengorganisasian manajemen layanan prima non-pendidikan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengorganisasian menurut Syagian dalam Gunawan dan Betty tahun 2017. Suatu proses pengelompokan orang, peralatan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sehingga dapat tercipta organisasi yang digerakkan dengan kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengorganisasian ini berfungsi untuk mengelompokkan sumber daya baik berupa manusia maupun benda. Pengorganisasian juga berfungsi untuk mengelompokkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab individu. Pengelompokan ini dapat berbentuk bagan atau struktur organisasi dengan hubungan kerja yang jelas. Baik, selanjutnya yaitu langkah pengorganisasian menurut Gunawan dan Benti tahun 2017, yaitu yang pertama adalah merinci semua pekerjaan yang harus dilakukan, kemudian yang kedua adalah pembagian pengerjaan, selanjutnya mengelompokkan aktivitas menurut bidangnya dan menyusun skema antar bagian, kemudian menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam kesatuan yang integral. Selanjutnya, membantu efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mengambil langkah penyesuaian. Terdapat 13 asas-asas dalam pengorganisasian, yaitu meliputi yang pertama, asas tujuan organisasi, asas kesatuan tujuan, asas kesatuan perintah, asas rentang kendali, kemudian asas pendelegasian wewenang, selanjutnya ada asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, kemudian ada asas tanggung jawab, yang kedelapan asas pembagian kerja, yang kesembilan asas penempatan personalia, kemudian asas jenjang berangkai, kemudian ada asas efisiensi, asas kesinambungan, dan yang terakhir ada asas koordinasi. 3. Pelaksanaan layanan prima non-pendidikan. Pengertian. Pelaksanaan layanan prima merupakan bentuk upaya untuk memberikan layanan yang unggul dan berkualitas tinggi
dalam suatu instansi atau organisasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Tujuan dari pelaksanaan layanan prima agar menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan dan meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Standard Operation Procedure atau SOP. Menurut Rudy 2013 menjelaskan bahwasannya SOP merupakan pedoman-pedoman yang berisi prosedur operasional standar dalam suatu organisasi. Pelaksanaan SOP ini digunakan sebagai standar acuan dalam melaksanakan tugas bagi karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan target kinerja yang telah ditentukan. Menurut Zulkarnain dan Sumarso 2018, terdapat 6 prinsip pelaksanaan SOP. Yang pertama adalah konsisten, yang kedua komitmen, yang ketiga perbaikan berkelanjutan, yang keempat mengikat, kelima memiliki unsur yang memiliki peran yang penting, 6 terdokumentasi dengan baik. Yang berikutnya yaitu pengawasan layanan prima non-pendidikan. Pengertian dan fungsi pengawasan layanan prima non-pendidikan. Menurut Delianji tahun 2000, pengawasan adalah keseluruhan aktivitas mengawasi, memeriksa, mencocokkan, dan mengendalikan segenap kegiatan agar berlangsung sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki. Di mana fungsi pengawasan diartikan pula sebagai penilaian yang menjadi tugas setiap manajer. Untuk layanan non-prima, penilaian termasuk unsur yang penting dalam kegiatan manajemen, karena penilaian berkaitan dengan usaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang berikutnya yaitu tahapan proses pelaksanaan pengawasan. Menurut M. Manulang tahun 1990, dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama, menentukan alat pengukur atau standar, yang kedua, mengadakan penilaian atau evaluasi, yang ketiga, mengadakan tindakan perbaikan. Sedangkan menurut Nanang Fata tahun 2001, proses dasar pengawasan ada 3 tahap, yaitu yang pertama, menetapkan standar pelaksanaan, yang kedua, pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibanding dengan standar, dan yang ketiga, menentukan kesenjangan atau divisi antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Selanjutnya yang kelima mengenai manajemen layanan prima di Bank Permata. Perencanaan. Bank Permata meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah, salah satunya dengan pegawai Bank Permata diberi arahan dan training agar selalu memberikan pelayanan prima kepada nasabah dengan sikap ramah, murah senyum, berlemah lembut, mendengarkan keluhan nasabah lalu memberikan solusi. Selanjutnya, struktur organisasi Bank Permata. Yang pertama ada pimpinan cabang, kemudian Customer Experience Manager dan ada Relationship Manager. Kemudian di bawah Customer Experience Manager terdapat Teller dan Customer Service. Dan yang terakhir ada Security. Pelaksanaan layanan prima pada Bank Permata itu sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Para pegawai Bank Permata, baik teller, customer service, dan security telah melakukan tanggung jawabnya sesuai standar yang telah ditentukan, sehingga memberikan kepuasan pada pelanggan. Adapun keluhan-keluhan yang dialami pelanggan, pegawai Bank Permata selalu memberikan pelayanan dan menangani sebaik mungkin. Untuk selanjutnya yaitu pengawasan pada Bank Permata, yaitu pimpinan cabang Bank Permata melakukan pengawasan dan mengkoordinasi aktivitas operasional yang ada di kantor cabang tersebut. Adanya supervisor, yakni CXM dan RM. Setiap bulan terdapat penilaian yang disebut dengan skor. Hasil penilaian tersebut berupa poin yang muncul dalam sistem menurut apa yang dikerjakan. Upaya tindak lanjut yang dilakukan Bank Permata ini dari hasil review untuk peningkatan pelayanan prima, yaitu dengan melakukan training pada pegawai bank baik secara online maupun offline. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.